Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6, kelas UGM 6, ingin mempresentasikan tentang model dari bagaimana bantuan sosial itu tepat sasaran menurut populasi dan rasnya. Saya Subhanima Fitri. Dan saya Septanggara. Oke. Model ini dibuat agar bantuan sosial itu tepat sasaran menurut populasi dan rasnya. Kami dapat data ini dari Kaggle, dan setelah data yang kami dapatkan itu kami input di Google Colab ini, terlihat seperti ini beberapa banyak outlier-nya. Maka dari itu kami menghapus outlier itu agar machine learning menjadi maksimal. Oke. Ini beberapa codingan kami meng-cleaning datanya. Kemudian ini setelah data di-cleaning, terlihat seperti ini. Udah lumayan bagus, udah bagus. Datanya seperti ini. Kemudian ini shape-nya, baris dan kolomnya banyak ini. Oke. Dan ini korelasinya setelah di-cleaning. Kemudian kami split datanya dari training ke testing sebesar 30% dan 70%, karena beberapa peneliti menyarankan 30% dan 70%. Oke. Baik, di sini saya sebelum melanjut ke pembahasan model machine learning-nya, saya akan membahas sedikit pada bagian korelasinya terlebih dahulu. Untuk pada bagian korelasi, karena sebuah dana bantuan sosial harus diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan, maka di sini kami menggunakan poverty atau tingkat dari kemiskinan itu sendiri. Di sini dapat dilihat korelasi dari keseluruhan fitur. Berdasarkan case dari corona, kematian berdasarkan corona dan berbagai ras, poverty menghasilkan korelasi yang sangat kuat dengan keseluruhan. Hanya risk index saja di sini yang kurang ada korelasi dengan tingkat kemiskinan ini sendiri. Lalu untuk modelnya sendiri di sini kami mengujikan beberapa model, seperti linear regression, LASTO, ElasticNet, Neighbor regressor, decision tree regressor, dan gradient boosting regressor. Mengapa kami menggunakan regression sebagai model kami? Karena untuk mendapatkan sebuah angka yang memerlukan kontinuitas, maka dibutuhkan regression untuk menghasilkan machine learning yang baik. Selanjutnya, untuk hasil dari pengujiannya sendiri, di sini dapat dilihat bahwa gradient boosting regressor menghasilkan result yang lebih baik dibandingkan machine learning yang lainnya. Maka dari itu, kami memutuskan untuk menggunakan gradient boosting regressor. Untuk selanjutnya, di sini untuk mengetahui estimator yang baik untuk regressor yang kami gunakan, di sini kami menggunakan grid search CV untuk mencari estimatornya terlebih dahulu, dan berdasarkan result yang kami dapat, base score-nya, estimator dengan nilai 400 adalah estimator terbaik yang bisa kami dapatkan. Lalu di sini selanjutnya kami melakukan modeling terhadap dataset dengan menggunakan gradient boosting regressor, dan dapat dilihat hasilnya sangat mengesankan. Dari itu R2 score-nya
mean squared error, mean absolute error, dan root mean square error yang menghasilkan hasil di bawah 4%. Untuk dari hasil evaluasinya sendiri dapat dilihat dari actual dan predicted dan error-nya seperti ini. Error sendiri itu adalah hasil dari ep pengurangan jarak dari apa machine learning ini dapat hasilkan dan dari yang hasil sebenarnya, yaitu testing-nya. Dan dapat dilihat di tahap selanjutnya, kami melakukan plotting untuk machine learning dan data aktual yang kami berikan. Dapat dilihat di sini untuk data yang kami buat bahwa tidak ada machine learning kami dapat menghasilkan hasil yang tidak terlalu jauh berbeda atau bahkan hampir serupa dengan yang menjadi data testing-nya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk bagian machine learning yang sudah kami deploy menjadi sebuah web application. Sebagai berikut, machine learning yang kita deploy ke web. Kami coba untuk menginput datanya random aja. Nah, setelah dimasukkan datanya, kemudian kami klik predict dan didapatkan listnya sebagai berikut. Jadi berdasarkan corona case, kasus kematian corona, populasi dan berbagai ras yang ada di data Kaggle kami, bahwa tingkat kemiskinan berdasarkan daerah tersebut memiliki tingkat kemiskinan sekitar 13,14 sekian, yang berarti daerah tersebut memerlukan bantuan sosial untuk diberikan dari pemerintah setempat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.